Pemirsa Intens Investigasi. Geger ketika kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta semakin jadi sorotan. Tiba-tiba saja muncul sosok yang diduga bukan dari kalangan biasa, melainkan seseorang yang disebut-sebut sebagai perempuan pilihan keluarga Verrell. Ya, santer diberitakan bahkan ditambahi bumbu-bumbu yang menyebutkan bahwa sang nenek ikut turun tangan dalam urusan asmara cucunya. Lantas siapa sebenarnya sosok Alorisa, perempuan yang disebut sebagai sosok yang diduga telah menjadi orang ketiga dalam kedekatan Verrell dan juga Fuji? Benarkah pula kabar yang menyebutkan ia adalah calon pilihan keluarga Verrell, bahkan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang nenek? Apakah benar setali tiga uang dengan Fuji, keduanya sama-sama berkecimpung di dunia entertainment? Atau justru ada cerita lain di balik semua ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik gemuruh perjodohan Fujianti Putri atau akrab disapa Fuji dengan Verrell Bramasta, angin tiba-tiba berhembus ke arah yang tak terduga. Nama seorang gadis bernama Alorisa tiba-tiba mencuat ke permukaan dan membawa nuansa yang berbeda dalam kisah yang sedang berkembang ini. Berkembangnya setelah viral foto yang memperlihatkan dirinya tengah duduk berdampingan di samping Verrell di sebuah acara keluarga, tepatnya dalam momen spesial ulang tahun adik Verrell, Vania, belum lama ini. Warganet pun mulai berspekulasi, bertanya-tanya, apakah ada kisah lain yang tersembunyi di balik potret kebersamaan itu? Tak berhenti di situ, beberapa komentar di media sosial bahkan menyebutkan bahwa Verrell telah dijodohkan dengan Alorisa oleh sang nenek. Namun seolah tak ingin membiarkan rumor ini berkembang lebih jauh, Alorisa akhirnya buka suara. Ditemui oleh awak media, ia dengan tegas membantah segala isu yang menyebutkan adanya perjodohan antara dirinya dengan Verrell. Ia juga menambahkan bahwa kedekatannya dengan keluarga Verrell bukanlah hal yang baru. Sudah bertahun-tahun mereka saling mengenal. Bahkan kehadirannya di acara tersebut semata-mata sebagai bagian dari tali silaturahmi. Lebih lanjut, Alorisa juga menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki pasangan dan ia ingin menjaga rasa hormat terhadap hubungan yang sudah dijalaninya. Kedekatan sih memang sekedar dekat, kenal baik. Jadi buat menanggapi berita yang katanya ramai diperbincangkan lah ya. Dijodohkan juga itu udah bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi menurut aku sih aku sekalian meluruskan bahwasannya di sini aku sama Verrell itu tidak ada hubungan apa-apa. Untuk hubungan aku sama keluarga, kami memang sekedar kenal baik aja, saling silaturahmi gitu, kayak kemarin ya ada acara kami diundang beberapa tahun kebelakang aja sih. Itu kalau pertama kali kenal itu dari mana? Aku lupa, nggak ingat jelas karena ini kan beritanya juga tiba-tiba ya, aku juga kaget, nggak tahu, bahkan jalan 2 hari aku baru tahu kalau beritanya udah kemana-mana gitu. Tapi sekalian meluruskan di sini bahwasannya memang aku sama Verrell itu tidak ada terganggu sih, enggak sih ya, cuman kan jujur saya pribadi kan sudah punya pasangan, jadi saya lebih menghargai pasangan. Ketika berita itu muncul, agak shock sih, shocknya karena apa ya? Lucu aja karena itu juga yang viral kan dibuat-buat sama netizen ya. Nggak ada foto bareng juga itu kayak foto lagi biasa ya. Ya biasa aja. Baru kemarin chattingan mengenai yang video viral. Mungkin tanggapannya seperti apa sih dari Kami bilang sih biarin aja, nanti juga dia bilang sendiri.
Masih mengkisahkan tentang Alorisa, wanita yang diisukan dekat dengan Verrell Bramasta, Alorisa sendiri masih dalam pernyataannya dengan awak media menyebutkan jika ia ternyata bukan seorang aktris yang kerap menghiasi layar kaca atau bukan pula seorang selebriti yang gemar menjadi pusat perhatian. Meski begitu, dunia hiburan bukanlah sesuatu yang asing baginya. Pernah mencicipinya sebelum akhirnya memilih untuk menepi. Menurutnya hal ini disebabkan karena ia memiliki jalan lain yang lebih ingin ia tapaki, yaitu dunia kedokteran, berseragam putih menolong sesama, dan memahami seluk-beluk tubuh manusia. Itulah impian yang kini ia genggam erat. Walaupun kerap merasakan kesulitan, ia tetap pada mimpinya tersebut. Di Ramadan kesibukannya masih sama kegiatannya, kegiatan aku kan masih menimba ya. Jadi ya rutinitas itu aja. Belajar, kuliah, terus kalau ada waktu yang kosong kayak Sabtu Minggu gitu baru keluar. Di dunia hiburan dari kapan sih mungkin? Di hiburan sih dulu pernah ya, cuman bukan nggak bakat juga, tapi lebih ke mau fokus dulu sama bukan karir ya, mau fokus dulu menimba ilmu. Jadi kalau buat dibilang di dunia entertain aku belum ada. Pendidikan yang kalian tahu ya lagi ambil FK, Fakultas Kedokteran. Tuntutan dari orang tua. Jadi ya udah tahun ke sekarang berarti 5 udah semester 5. Ini sih aku punya skala prioritas. Jadi skala prioritas aku apa yang harus aku kerjakan lebih dulu seperti itu. Jadi biar kita nggak terlalu pusing sendiri kan sama jadwal yang kita punya sama schedule kita. Jadi aku pribadi punya skala prioritas. Belum sih. Belum ada. Mau fokus aja di kedokteran satu-satu. Tawaran banyak. Sampai sekarang masih banyak. Film ya terakhir ya. Karena kan sinetron juga mau. Ditolaknya semua itu? Ditolak karena kan memang lagi fokus sama kuliah. Di samping itu atau di tengah Verrell Bramasta yang diduga sedang dihubungkan dengan wanita lainnya, Fuji justru seakan melempar teka-teki dari sebuah unggahan sederhana yang diunggah di akun media sosialnya. Dalam video yang ia bagikan, Fuji tampak menari bersama dengan sang sahabat Erika Carlina. Yang mengejutkan, Fuji berjoget dengan latar belakang lagu bertajuk Ada Gajah di Balik Batu dari band Wali. Dalam liriknya, seperti kode terselubung yang semakin membakar rasa penasaran. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Lirik yang sederhana tetapi memiliki makna mendalam. Apakah ini bentuk pengakuan Fuji yang tersirat bahwa memang ada seseorang yang kini sedang mencoba mengetuk pintu hatinya? Benarkah pula sosok yang sedang mendekati Fuji itu adalah Verrell Bramasta? Dan seperti inilah momen Fuji menari bersama Erika Carlina. Ya, cinta seringkali juga datang tanpa aba-aba. Menyelinap pelan, menggetarkan hati tanpa permisi. Setelah unggahan sebelumnya yang penuh teka-teki, Fuji masih dalam unggahannya di media sosial juga seolah kembali menghadirkan misteri baru. Kali ini ia bersama teman-temannya juga terlihat menari di atas eskalator. Gerakan lincah, senyum yang merekah dan aura kebahagiaan yang terpancar begitu jelas. Seakan ada sesuatu yang membuat hatinya melambung. Seperti kupu-kupu yang menari di taman bunga saat musim semi tiba. Warganet pun semakin hanyut dalam spekulasi, apakah ini tanda bahwa Fuji sedang jatuh cinta, ataukah ini hanya cara lain untuk menyembunyikan kebahagiaan yang enggan ia ungkapkan secara gamblang. Satu hal yang pasti, Fuji tengah menikmati momen-momen ini. Dan seperti layaknya lagu yang ia gunakan dalam unggahan sebelumnya, yang dalam liriknya menyebutkan kalimat ada yang lagi deketin aku pura-pura nggak tahu. Mungkinkah ini sebuah petunjuk atau hanya sebuah kebetulan yang terlalu indah untuk diabaikan? Sementara itu, sebelum merebaknya kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta, Fuji pun sempat mengakui bahwa kedekatannya dengan Verrell bukan hanya untuk konten. Menurutnya, pekerjaannya yang saat ini seorang kreator bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu bersinggungan dengan konten. Ia pun menjelaskan
bahwa setiap hubungan pribadinya dengan orang lain ada yang ia bagikan ke publik dan ada juga yang tidak dibagikan. Itu pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Persiapan puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Apa emang temen aja atau gimana sih? Lalu. Iya sih. Lagi gitu ya, Kak? Iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Feral. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Memang Tapi ada planning per minggu gitu, konten bareng sama Feral. Iya, nggak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Di balik sosok yang muncul di tengah kedekatan Fuji dan Feral dan ekspresi Fuji yang seolah tidak terganggu dengan hal tersebut. Sebelumnya, Feral sendiri mensyukuri perjodohannya dengan Fuji. Apakah ini sebuah sinyal bahwa tak lama lagi keduanya akan melegalkan hubungan mereka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Lain halnya dengan dugaan ada hati lain yang diduga hadir dalam kedekatan Feral dan juga Fuji. Sebelumnya atau saat menanggapi riuh perjodohan yang menyeret namanya, Feral Bramastha sendiri juga telah menanggapi riuhnya perjodohannya dengan Fuji. Ditemui awak media usai melakukan siaran langsungnya bersama Fuji beberapa waktu lalu, Feral yang santai namun penuh makna hanya bisa tersenyum dan mengaminkan perjodohannya tersebut. Dan menurutnya pula dukungan perjodohan itu adalah hal yang positif. Lantas, apakah amin yang dimaksud Feral tersebut adalah memang harapan untuk menjalin hubungan dengan Fuji? Ada, nanti aja. Nanti kita unboxing biar mereka penasaran. Ya ini, sama satu lagi ada 3 Mbak Fuji itu. Ini apa isinya? Oh, banyak sekali. Makanya Banyak sekali. mau di unboxing? Aku nggak ada. Ini apa nanti? Hah? Nanti aja. Nah, kita unboxing nanti aja. Aku nggak ada aja. Kita bikin kalian penasaran dulu biar kalian nonton ini sampai habis. Kita unboxing di akhir live aja. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah. Sementara itu, Feral Bramastha juga sebelumnya atau saat menekuni kegiatannya sebagai wakil rakyat, sempat menyambangi lokasi yang terdampak banjir cukup parah di Babelan, Bekasi. Bukan hanya sekedar datang, namun dengan hati, dengan telinga yang siap mendengar dan tangan yang tak segan terulur. Feral di sela-sela kunjungannya, Feral pun mengungkapkan perasaan keprihatinannya atas kejadian yang cukup menjadi hal yang lumrah terjadi di ibu kota tersebut. Apalagi melihat warga yang masih bersemangat untuk berpuasa meski dilanda banjir, mengetuk hatinya hingga membuatnya turun ke lokasi banjir. Mundur. Jalan di belakang sini. Mas, arahnya ke sana. Iya. Ini katanya salah satu yang paling parah. Masalahnya di sini. Suaranya ya, jadi semua mengendap di sini. Ini yang salah satu paling parah karena kebetulan posisi di dekat muara. Jadi pada hari ini sambil ngabuburit kita menuju lokasi ini, saya juga tidak sendirian, ditemani oleh Tata Aksa, beliau juga anggota DPR RI dari Komisi 1, membawa sembako dan bantuan juga. Yang pasti cukup prihatin, kita harus bersimpati ya.
Karena bayangkan saja ini di rumah kita, kejadian di tempat tinggal kita setiap hari kita harus menghadapi situasi seperti ini gitu. Dan kita tidak pernah tahu kapan bisa ada musibah seperti ini terjadi, karena setiap hari dalam musim hujan hal seperti ini bisa terjadi. Jadi saya rasa yang kita lakukan saat ini itu adalah jangka pendek, tapi kita juga harus fokus ke solusi jangka panjangnya, yaitu pemerintah daerah, pemerintah setempat harus membangun infrastruktur juga sistem drainase yang lebih baik lagi. Kita baru masuk minggu pertama di bulan suci sudah terkena musibah seperti ini gitu, dan mereka masih dengan tersenyum, masih dengan penuh semangat mempersiapkan buka puasa. Itu jujur menggerakkan hati saya. Ketinggian banjir variatif yang terparah kemarin itu bahkan ada sampai yang di dada. Kita sebagai anggota legislatif yang pastikan kita bisa menyerap aspirasi juga dari masyarakat yang ada di sini. Tentu yang bisa dilakukan adalah mendorong untuk pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastruktur ataupun sistem drainase seperti yang dikatakan oleh ibu di sebelah saya ini. Dari 5 tahun yang lalu setiap kali hujan memang selalu banjir, jadi selama 5 tahun ini kan belum ada perbaikan yang signifikan. Itu yang harus kita tekankan. Insya Allah yang pasti anggota legislatif parlemen kan adalah bicara yang kita akan bicarakan tentang perbaikan yang bersangkutan. Di lain kisah, di balik amin yang diungkapkan Ferrell dan kebaikan hatinya yang terus terpancar, sebelumnya Vena Melinda ibunda Ferrell dan Ivan Fadila ayah kandung Ferrell juga sempat menanggapi perjodohan untuk putranya tersebut terkait kriteria calon menantu yang diharapkan. Lantas, apa kata Vena Melinda dan Ivan Fadila? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dalam riuh perjodohan publik antara anaknya dengan Fujianti Utami Putri alias Fuji, Vena Melinda sebelumnya juga sempat berujar jika ia menyimpan segudang harapan untuk pendamping hidup putranya kelak. Bukan sekedar menginginkan cinta yang menggebu-gebu atau bukan pula hanya kemesraan yang sekedar indah di mata dunia, Vena ia ingin lebih dari itu. Ia ingin anaknya mendapatkan jodoh yang satu visi dan misi dengannya. Apalagi dengan karir politik yang kini tengah ditorehkan oleh sang anak. Menurutnya, Ferrell butuh pendamping yang bisa menuntun jiwanya untuk tetap lurus di jalannya. Pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Ferrell menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Ferrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Ferrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Ferrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Ferrell harus minta sendiri juga sama Allah. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah, itu hanya doanya Ferrell juga yang bisa dijaga sama Allah. Menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Ferrell, Akala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Ferrell itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharoh yang harus juga dilakukan oleh Ferrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Ferrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya
pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja. Yang terbaik lah pokoknya buat Feral Atala. Setali tiga uang dengan Vena Melinda, Ivan Fadila selaku ayah kandung Verrell Bramasta juga menanggapi kabar perjodohan tersebut. Tidak menampik bahwa ia memberikan kebebasan penuh bagi Verrell. Ivan juga tak secara gamblang mengiyakan atau menolak. Pasalnya, ia hanya menyatakan bahwa kenyamanan Verrell adalah kunci utama. Ivan bahkan juga menyinggung perihal kesiapan aktor dan juga politisi kelahiran Jakarta 28 tahun lalu tersebut dalam membangun rumah tangga. Lantas benarkah dengan restu yang diberikan kedua orang tua Verrell menandakan tinggal tunggu waktu bagi keduanya untuk memproklamirkan hubungan mereka? Wah, kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya. Untuk Verrell mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Verrell, yang jelas bisa saling mendukung. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.